Salam sejahtera untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai mata kuliah statistika deskriptif dengan topik bahasan analisis data berkala. Sebelum kita melakukan analisa data berkala, di sini kita akan menentukan terlebih dahulu perumusan masalah. Perumusan masalah yang ingin kita teliti, bagaimana perkembangan pendapatan domestik bruto di Indonesia tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya, kita melakukan pengumpulan data. Data yang penulis ambil yaitu data sekunder dengan mencari dan mengumpulkan data pendapatan domestik bruto atas dasar harga konstan 2010 dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Selanjutnya, kita melakukan pengolahan data dan analisis data dengan teknik analisis, metode least square, dan metode semi-average. Oke, berikut ini adalah data penelitian yang akan kita analisis dengan menggunakan metode analisis data berkala. Data penelitian yang kita kumpulkan yaitu data pendapatan domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan 2010 dalam miliar rupiah dari tahun 2011 sampai 2020. Jadi di sini kita memperoleh data selama 10 tahun. Dari tabel tersebut terlihat bahwa PDB di Indonesia ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Untuk yang pertama, di sini kita akan melakukan analisis metode least square. Metode ini paling sering digunakan untuk meramalkan besarnya Y atau meramalkan variabel terikat karena perhitungannya lebih teliti. Persamaan garis tren yang akan dicari ialah perkiraan nilai Y sama dengan A tambah BX dengan nilai A sama dengan sigma Y per N dan nilai B yaitu sigma YX dibagi sigma X pangkat 2. Y peramalan atau Y absen adalah data berkala atau time series, yaitu taksiran nilai tren. A sama dengan nilai tren pada tahun dasar. B, rata-rata pertumbuhan nilai tren tiap tahun. Dan X adalah variabel waktu, bisa dalam hari, minggu, bulan, atau tahun. Nah, untuk metode least square sendiri terbagi dua. Apabila kita menggunakan data ganjil, maka kita tentukan N sama dengan 2K tambah 1. Jadi, XK tambah 1 itu sama dengan 0. Jarak antara dua waktu diberi nilai satu satuan. Di atas 0 diberi tanda negatif dan di bawahnya diberi tanda positif. Oke, di sini karena datanya ganjil, kita kurangkan saja datanya 1 tahun, yaitu tahun 2011 tidak kita gunakan. Jadi di sini kita ada 9 data dari 2012 ke 2020. Nah, 9 dibagi 2 adalah 4,5. Jadi data tengahnya adalah tahun 2016. Jadi di 2016 ini kita misalkan X-nya 0. Di atas 0 ini kita tambahkan negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Di bawah 0 nilainya adalah positif 1, positif 2, positif 3, positif 4. Selanjutnya data tersebut dikalikan, yaitu PDB dikali X. Dan juga di sini X sendiri itu akan dikuadratkan di sini menjadi X kuadrat. Oke, diperoleh di sini jumlah data PDB-nya 84875,839. Sementara untuk Y dikali X atau PDB dikali X itu 25011,441 dan hasil dari X kuadrat yaitu 60. Dengan N sama dengan 9, kita peroleh nilai A sama dengan sigma Y dibagi N, 84875,839 dibagi 9, hasilnya sama dengan 9430648,778. Kita hitung lagi nilai B-nya dengan rumus sigma YX dibagi sigma X pangkat 2, sama dengan 25011,441 dibagi 60. Sama dengan 416857,35. Jadi kita peroleh persamaan regresinya Y absen sama dengan A tambah BX. Y absen sama dengan 9430648,778
ditambah 416.857,35X. Nah, setelah kita memperoleh persamaan ini, kita bisa meramalkan berapakah besar PDB pada akhir tahun selanjutnya. Di sini contohnya tahun 2021 dan tahun 2022. Dengan N-nya kita tambahkan menjadi positif 5 untuk 2021, diperoleh perkiraan besarnya PDB di akhir tahun 2021 adalah 11.914.935,528 miliar. Dan di akhir tahun 2022 dengan N sama dengan 6, perkiraan besar PDB pada akhir tahun 2022 yaitu 11.931.792,88 miliar rupiah. Untuk data yang genap di sini, jarak antara dua waktu diberi nilai dua satuan, di atas 0 diberi tanda negatif dan di bawahnya diberi tanda positif. Di sini contoh data genapnya adalah 10, data dari 2011 sampai 2020. Nah, nilai tengahnya itu adalah data yang keempat dan kelima. Di sini di tahun 2015 dan di tahun 2016. 2015 di sini X-nya negatif 1, 2016 X-nya 1. Ke atas dia lompat 2, negatif 1, negatif 3, negatif 5, negatif 7, negatif 9. Sementara ke bawah dari 2016 yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya kita kalikan, Y dikali X, kita peroleh angkanya 693,10006, X pangkat 2 diperoleh 330, dan nilai PDB dari 2011 sampai 2020 ditotalkan 92163,474. Kita cari nilai A-nya, sigma Y per N sama dengan 92163,474 dibagi 10, hasilnya 92163,47,4. Untuk B, sigma YX dibagi sigma X kuadrat sama dengan 693,10006 dibagi 330 sama dengan 210030,3212. Jadi kita peroleh persamaannya yaitu Y sama dengan 9216347,4 tambah 210030,321X. Dengan persamaan ini kita bisa memperkirakan besar PDB pada tahun 2022 dengan X sama dengan N13. Diperoleh perkiraan besar PDB adalah 11.946.714,5756 miliar rupiah. Metode yang kedua, semi-average. Prosedur pencarian nilai trennya yaitu kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Kemudian kita mencari rata-rata hitung tiap kelompok dengan memperoleh setengah rata-rata. Untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu dapat dirumuskan Y absen sama dengan A ditambah BX. A sama dengan Y1 rata-rata jika periode dasar berada pada kelompok 1. A bisa di sini Y2 rata-rata jika periode dasar berada pada kelompok 2. B sama dengan Y2 rata-rata dikurang Y1 rata-rata dibagi N. Dari data PDB kita di sini, kita gunakan data ganjil dulu 2012 sampai 2020, jadi N-nya ada 9. Nilai tengahnya adalah data yang kelima yaitu di tahun 2016. Jadi 2016 ini tidak kita hitung. Di atas 2016 itu ada 4 tahun dengan total Y kita bagi 4. Hasilnya adalah 83.57741,25. Sementara untuk 2017 sampai 2020 kita jumlahkan, kita bagi 4, hasilnya adalah 105.02565,25. Selanjutnya kita cari nilai A yang pertama, yaitu Y1 rata-rata dibagi dengan 4, hasilnya 83.57741,25. Untuk kelompok 2, kita cari A2-nya, diperoleh Y2 rata-ratanya adalah 1050265,25. Selanjutnya kita bisa mendapatkan nilai A. Nilai A yaitu A1 ditambah A2 dibagi 2.
Hasilnya 94300153,25. B sama dengan Y2 rata-rata dikurang Y1 rata-rata dibagi N. 2144824 dibagi 9, hasilnya 238313,778. Di sini kita peroleh persamaan regresinya, Y absen sama dengan 9430153,25 tambah 238313,778X. Untuk data yang genap, di sini kita ada data PDB selama 10 tahun, jadi kita bagi 2, 1 sampai 5 dan 6 sampai 10. 1 sampai 5 itu adalah Y1. Di sini kita cari rata-ratanya sebesar 8143720. Untuk yang Y2, rata-ratanya adalah 102889748,8. Setelah itu kita cari nilai A-nya. A sama dengan 8143720 tambah 102889474,8 dibagi 2, hasilnya 9216347,4. B sama dengan 102889748 dikurang 814320 dibagi 10, hasilnya 21452,548. Persamaan regresi yang kita miliki adalah Y absen sama dengan 9216347,4 tambah 21452,548X. Berdasarkan data penelitian kita yang tadi telah kita analisis dengan metode semi-average dan least square, di sini memiliki angka yang relatif hampir mendekati. Nah, setelah kita ramalkan, akan memperoleh hasil bahwa perkiraan PDB di Indonesia pada tahun 2021 mengalami peningkatan, 2022 juga mengalami peningkatan, dan seterusnya. Baiklah, sekian dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari semuanya. Sampai ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.